Kembali lagi di Komen Go Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu seorang pelatih fisik dari tim Lopre Dewa United. Sekarang ya. Dulu Lopre Surabaya. Ahmad Maulana. Anak-anak basket Kalsel pasti tahu dia siapa. Ya, jadi gimana Lan? Ini kan tentu prestasi ya buat sampai bisa jadi pelatih fisik tim IBL kan dari Bandung kita. Untuk kan Lana kan pernah juga dulu setiap tim kayak Porprov, kayak Kejurda ya, Popda selalu mewakili Banjarbaru. Betul. Pasti masuk lah gitu kan. Ya. Sampai ke Jurnas ya juga. Jurnas pernah. Prapon ya. Prapon. Nah, habis itu, kenapa ponnya ini? Nah, habis Prapon, jadi kembali dulu kan basicnya emang suka olahraga bola basket. Kuliahnya pun di bagian olahraga dan berdomisili di kota Banjarbaru. Jadi apapun event yang berhubungan dengan bola basket, saya pasti masuk keberuntungan lah masuk tim ya, pemain-pemain ke-6, ke-7. Lalu dari Banjarbaru, sekarang kan pandangan orang dari kota Banjarbaru, masa di Banjarbaru aja prestasinya. Ada kesempatan diikutkan kayak ke seleksi ke Jurnas. Alhamdulillah masuk dulu ke Jurnas di Medan tahun 2009 kalau nggak salah. Lalu habis itu event-event kampus league masuk. MVP juga kan kemarin kan? Yang MVP, pertama. MVP keberuntungan aja itu, hoki-hokian aja. Bolanya masuk, alhamdulillah. Kalau nggak masuk berarti jong kita. Nah setelah itu seleksi lah, dipanggil Prapon. Nah dulu kan sambil obrolan-obrolan santai di kota Banjarbaru itu, prestasi tertinggi seseorang pemain basket di Banjarbaru bisa mewakili Kalimantan Selatan di event tertinggi, namanya itu Pekan Olahraga Nasional. Nah, tapi menuju Pekan Olahraga Nasional itu harus bertahap. Kita harus mengikuti namanya itu Prapon. Dulu Praponnya ada pembagian wilayah A dan B sampai C kalau nggak salah. Yang Kalsel juara tuh ya, emas ya. Waktu itu di tahun berapa? Kalau nggak salah di tahun 2011 lah. 2011. Saya ikut seleksi di tim Prapon, alhamdulillah masuk. Hoki terus pokoknya, hokinya nggak pernah habis. Waktu itu masih hoki. Masih banyak. Habis itu? Setelah itu main di Prapon itu di Surabaya. Itu kita timnya mix, ada dari daerah lain yang ikut Porprov di sini. Jadi gabung, ada Banjarmasin, ada Kota Baru, ada Rantau kalau nggak salah. Setelah itu di tahun 2000 kalau nggak salah, tahun 2011 kalau nggak salah, itu kami meraih medali emas di Prapon wilayah C di Surabaya. Finalnya sama Kalimantan Timur. Itu medali emas pertama saya itu untuk di event nasional. Setelah itu PON itu namanya PON di Riau. PON di Riau. 2012 ya. 2012. Kadang semua keberuntungan tuh mungkin udah kayak pakai sebelumnya. Nah, saya di waktu 2002 habis vouchernya ya. Habis vouchernya, masa berlakunya habis, saya tidak terpilih atau tidak terlibatkan dalam Pekan Olahraga Nasional di kota Riau waktu itu. Ya, itulah yang hokinya habis. Ya jadi ya dulu kita kan harus terbiasa dengan kompetisi. Mungkin waktu itu saya belum siap menghadapi kompetisi yang saya merasa di zona aman. Zona aman. Masa masuk terus ya. Masuk terus kayaknya mungkinnya kasihan jadi pelatih ini sama si pemain ini. Sekarang ternyata dalam dunia nyata kita tidak bisa mengharapkan keberuntungan selalu memihak pada kita. Waktu itu momentum itu saya anggap saya tidak berhasil menuju Pekan Olahraga Nasional di Riau. Di masa-masa mungkin sekitar 2 bulan lah. Sekitar 2 bulan. Padahal udah ikut ke Rindam ya. Ikut Rindam, ikut TC, dan merasakan segala fasilitas yang luar biasa dari Kalimantan Selatan terhadap putra-putri Kalimantan Selatan yang membela nama Kalsel. Itu diberi dulu fasilitas yang sangat top chair, macro chair. Tapi ada satu ya yang gak ikut ke Rindam tapi masuk ya. Oh, itu berbicara dari hal itu mungkin ya tadi mungkin keberuntungan dia dapat di situ orang-orang yang gitu. Nah, kalau saya waktu itu malahan kemarin waktu di surat kabar
Foto dia lagi ya. Wah, lagi layout. Iya. Ya orang ada nih di belakang kamera nih. Itu keberuntungannya lagi masuk tuh. Lagi Soalnya masuk, saya pakai kartu as tuh di awal, harusnya kan di ending. Nah, tapi itu sebagai titik balik bahwa saat saya mengharapkan mimpi besar seorang pemain basket yang terngiang-ngiang di daerah saya, orang yang bermain di Pekan Olahraga Nasional bakal sukses di basketnya. Dan nyatanya tidak semanis apa yang ada di sinetron FTV, Hidup Basket. Itu kadang mungkin masa-masa sulit dalam memilih jalan yang tepat atau salah. Saya memilih kan bola basket ini jalan saya waktu itu. Tapi ketolong sama saya berkuliah di olahraga. Saya tidak bisa melepaskan namanya bola basket karena saya berkuliah di olahraga. Tapi waktu itu saya sudah stop sih basket, kayak habis dicoret pon itu. habis itu ya ada masa transisi. Yang kata orang tuh zaman kekinian tuh kegalau-galauan. Nah, saya pernah merasakan kegalauan waktu itu. Ya mungkin sekitar 6 bulan lebih lah galaunya. Jadi itu titik terendahnya ya kemarin itu ya. Bisa dibilang untuk basket. masa basket itu karena saya harus melewati masa-masa rendah. Kita tidak dalam berkarir tidak bisa merasakan manisnya. Mungkin saat itu hari itu titik terendah di titik berkarir saya sebagai pemain bola basket. Oke. Jadi keluarga gimana? Keluarga saat ya. itu? Kan pasti kan udah tahu kan ibaratnya Lana mau main nih di PON. Oh, ya. Katanya kemarin juga sempat apa? Pokoknya Selamatan ya selamatan itu kayak contoh nih lah, kita kan sebagai orang Banjarmasin asli, kita kalau mempunyai putra putri yang punya prestasi, kadang di daerah gitu kan disampaikan nih anak saya ini. Nah, saya tidak peduli dengan hidup saya gitu ya, tapi saya care dengan apa yang terjadi di sekitar saya. Jadi kayak itu kan kejadiannya kita dicoret, orang tua tahu dan mau dikata jadi care nih, kenapa anak nggak berangkat basket ini? Nah, sekarang cara saya menyampaikannya sudah baik ke orang tua, tapi tetaplah hal-hal yang kita impikan tadi saya kembalikan lagi, hal-hal yang kita inginkan terjadi akan lancar, tidak semuanya lancar. Waktu itu ya mungkin kiamat lah bagi satu orang, 2 orang, 3 hari, 4 harian masuk masa-masa sulit. Nah, yang kita ini maksudnya kayak sentral keluarga saya menghadapi ini ya dengan lapang dada, tapi banyak sekali gelintiran udahlah jangan jadi dunia basket lagi, mungkin kan basic jadi guru aja lah, atau daftar ya kata orang-orang zaman kekinian yang main aman jadi PNS lah. Nah itu jadi itu sebagai pacuan saya untuk saya tidak dulu menyentuh namanya bola basket selama 6 bulan. Tapi ini ada tokoh yang lumayan gimana ya, pengaruhnya ini Coach Mandris, Abang Mandris. Ini dia mengajak saya kembali ke basket. Saya dititipkan di asisten dia nih di ajang Porprov Matapura. Padahal waktu itu saya sudah nggak mau lagi mau main basket nih, fokus ke pendidikan aja udah. Abang Mandris kembali ngajak saya jadi ke tim pelatihan yang ngajarin saya kembali cara melatih. Saya kan basicnya sebagai di olahraga, sama orang Coach Mandris ini yang mengajarkan saya item-item melatih. Itu yang saya kembali. Nah, dari poin itu saya ngelihat mungkin di hari saya kecoret itu rezeki saya bukan jadi seorang pemain, tapi Bang Mandris ngajak saya kenikmatan melatih ada lagi yang saya harus kejar. Setelah gagal jadi pemain, Bang Mandris yang ngajak saya jadi ke sistem kepelatihan dia, gitu Yos. Tapi kalau dibilang gagal nggak gagal juga kan, cuman karena dari PON aja kan yang dicoret, tapi yang lain kan karirnya bagus. Ya. Kan MVP Kampus League ya kan. Kita juga pernah juara kan Kampus League. Terus apa? Ya kan dulu kan waktu apa tuh ya? Waktu Kejurda ya. Kejurda. Ya. Itu kan DBL juga masuk runner up kan, DBL pertama. Masuk DBL. SMA 2 kan. Kalau dibilang gagal ya enggak juga kan. Kalau kita kan memandang hal-hal yang indah tuh kadang ketutup sama kita kadang melihat. Tapi saya sekarang melihatnya masa sekarang. Kalau saya bisa ketemu dengan Lana yang usia waktu itu berapa ya? 20 tahun mungkin ya? Mungkin
20 tahun. Kalau saya bisa nongkrong nih sama Lana yang 20 tahun yang sekarang, banyak yang gue kasih nasihat sama dia. Nah, jangan terlalu memandang masalah tuh hitam putih banget. Jangan diingat yang pahit terus. Ya tadi benar kata Yoyos, gue kan waktu sebelumnya ada main kampus league, pernah bela Kalsel di Kejurnas di Medan. Ya. Habis itu main antar BBL, ya lumayan lah bisa main lah. Pokoknya ya kalau orang jaga arahan gua ke kiri ya abis lah pasti itu. Ya. Ya jadi mungkin itu setiap manusia pasti mempunyai masa sulit. Bagi karir saya basket waktu itu adalah hal yang masa sulit yang mungkin tidak bisa dihapuskan tapi jadi pembelajaran bagi saya gitu, Jos. Jadi pas waktu lu dicoret tuh, gimana tuh ceritanya tuh? Dipanggil ya? Dipanggil. Kan 2 orang ya sama Acong ya dulu ya? Ya, Acong teman roommate. Roommate. Itu kan kejadiannya saya ingat-ingat lagi tahun 2012 sebelumnya lah. Jadi dipanggil di bangku kalau nggak salah di rumahnya Bapak Yoni dulu, kepala pelatih tim PON Kalsel. Itu cuma berdua aja atau satu tim? Semua sampai semuanya? ada manajemen, ada asisten pelatih dipanggil. Emang tapi itu sudah diwanti-wanti 2 bulan sebelumnya bakal ada pergantian. Dan itu pun hal yang lumrah sebenarnya. Kita tidak bisa bersaing, kita tidak berkembang, harus dicoret. Ya tadi saya sudah merasa aman, saya sudah satu sisi saya mungkin kurang latihan lebih keras. Kalau lihat tuh ya mungkin otaknya sudah mikirnya itu dapat gaji udah. Merasanya aman aja, maunya nabung aja, enggak, padahal gaji yang kita terima dari daerah adalah kewajiban kita membawa nama daerah dengan baik dengan cara berlatih dengan giat waktu itu. Nah, kita jadi pelajaran juga. Waktu itu aku kadang malas latihan itu. Jadi sebelumnya sudah tahu ya? Pasti sudah mungkin setelah Prapon pun kepala pelatih udah mewanti-wanti bakal ada pergantian pemain, bagi yang tidak bisa bersaing akan digantikan oleh yang lebih bagus. Jadi kompetisi biar ada di tim kompetisi. Terlena. Iya, kata Portland itu zona nyaman. Jadi terus gimana itu? Dipanggil satu manajemen. Dipanggil, habis itu disampaikan bahwa ini mohon maaf Lana, Acong gitu tidak bisa melanjutkan ke tim ini karena kita punya pandangan yang berbeda dari pelatih untuk keperluan tim. Setelah itu menjadi kunci jawaban bahwa emang dalam sebuah tim itu tidak semua kita bisa mau membawa tim-tim itu, tapi yang pengaruh besar adalah kepala pelatih. Dia mau bermain seperti apa? Mungkin saat itu saya tidak masuk dalam list dia. Itu. Tidak masuk rencana. Rencana dia punya game plan tersendiri. Itu sih hal yang wajar. Tapi kan lo di klubnya kan kemarin? Di klubnya, iya pernah di klubnya pernah. Terus habis pencoretan itu latihan tetap. Habis pencoretan itu saya sudah bilang off basket kan. Waktu itu mau ngejar. Langsung. Sekitar 2 minggu setelah itu. Tapi lo tetap latihan? Tetap di latihan klub. tetap latihan di klub ada. Tapi di hal yang itu sekarang saya lupa semester dekat lulus juga saya. Jadi fokuslah ke sidang akhir skripsi gitu. Jadi runtuh langsung gitu ya? Hampir bisa dibilang ya tadi saya bilang ya. Saat dengar namanya ya? Ya kiamat lah. Kiamat kecil-kecilan. Gitu ya. Terus teman-teman gimana? Teman-teman di sekitar ya kita bisa ngelihat mana yang mana teman. Tapi saya dulu paling tidak suka yang kayak modelnya, nggak apa-apa kan. Nah itu sudah malah menyakiti hati. Lebih baik tuh ya tadi teman-teman tongkrongan dulu yang mulai ngopi-ngopi bareng dulu sama ya kembali kepala Bang Mandris yang ambil peranan penting lah. Dia kan kalau nggak salah sarjana psikologi ya. Nah jadi mungkin mengamati kejiwaan. Mungkin saya ada keganggu kejiwaan waktu dulu. Sampai sekarang. Tapi kalau untuk masalah psikologi ya, kita anak-anak yang pernah masuk tim Unlam waktu beliau yang ngelatih pasti tahu lah ya. Gimana rasanya waktu itu? Karena nggak cuma satu orang, satu-satu kan dipanggil. Karena dari Bang Mandris ini membuat sebuah tim bola basket bukan menentukan skill jago atau tidak jago, tapi dia bisa menilai bagaimana sih karakter orang ini. Jadi ya namanya bermain tim pasti dikumpulkan. Nah Bang Mandris itu unggul dalam hal itu. Saya akui sangat unggul.
SMA unggulan. Aduh. Jadi habis dari situ langsung ngelatih. Ngelatih. Nah, waktu Kan ngelatih lu pernah sempat ngelatih Unlam juga kan? pernah ngelatih Unlam. Nah, tapi bagusnya ini cerita positifnya lagi ya. Setelah aku itu dicoret, aku menunjukkan aku bisa melatih dikit demi sedikit. Orang yang manggil aku untuk ke tim Kalsel lagi Bang Yoni. Bang Yoni yang melibatkan aku dulu di PON remaja. Habis itu aku jadi asisten dia di Kejurnas. Mungkin Bang Yoni masih mengamati, aku bukan sama pemain, tapi aku yang mau belajar kata Bang Yoni. Jadi terima kasih banget juga sama Bang Yoni yang membukakan jalan karirku di tim Kalsel lah dari asisten beliau gitu. Thank you Bang. Tapi kesel waktu itu. Ya namanya manusia, kita tidak bisa ya kalau membuat semua manusia suka sama kita ya kan. Ada momentum kita ada yang tidak suka sama orang. Jadi nggak ikut opening di Riau, tapi di Nah itu Bandung. 4 tahun saya Kemudian ngejar harus merasakan namanya opening PON gimana. Nah dan di 2012 tidak bisa. Mungkin saya belum siap untuk di tahun 2012 tuh ikut PON. Saya ikut di PON 2016 sebagai asisten pelatih tim putri Kalsel basketball. Itu. Jadi ya lunas lah Yos, udah lunas. Walaupun sebagai asisten pelatih ya, lebih enak lagi santai nggak lari. Tapi saat lu ikut sebagai asisten pelatih, ada nggak muncul lagi kayak nyeseknya kan waktu ini kemarin? Kalau setelah saya jadi pelatih, masalah lebih kompleks, Yos. Lebih kompleks. Harus waktu main kan pokoknya biar dapat menit main sama disukai sama bikin tim ini benang. Tapi saat sudah jadi pelatih, waduh, mikirnya 24 jam. Ini ada yang kadang pemain gak suka mau kan. Pokoknya itu kelakuan kita dulu ya. Nah, Tahu aja. Kayaknya hukum karma berlaku. Kayaknya sehampir 80% pemain tuh benci lah sama aku Yos. Gitulah. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Ya tadi setelah kadang mau mikir mau main lagi, sadar ya I know my limit. Nah, 2 kali PP aja udah manggah, ngos-ngosan, hingak-hingak. Karena kebanyakan tembakau sudah masuk. Gitu ya. Jadi sekarang tahu nyuruh aja ya. Ya Lari gitu ya. Alhamdulillah kepakai lah apa yang dulu. Pokoknya aku yang jadi waktu pemain, apa yang ingin kurasakan sebagai pemain sebisa mungkin akan kusampaikan ke anak buahku. Contoh aku pelatih fisik. Dulu kan kita dicambuk-cambuk nih, lari. Pas nembak, kenapa lu nembak gak masuk sih? Gitu. Nah, sekarang pas jadi pelatih, posisikan diri, pemain-pemainku tuh pasti ingin bolanya masuk. Sekarang pembelajaran aku memposisikan pernah jadi pemain, pelatih untuk menunjang para pemain-pemain itu menemukan titik performa terbaik, bahwa tidak ada pemain yang tidak bisa berkembang, semuanya berkembang. Yang penting ada kemauan dari si pemain ya. Betul. Bila tidak berkembang kita doakan dapat hidayah supaya main bagus. Ya. Terus ceritanya lu sampai bisa jadi pelatih fisik Lopre itu gimana? Itu bermula juga di PON, Pekan Olahraga yang di Bandung tahun 2016. Itu ada, aku pertama kali kenal sama head coach-nya Lopre Dewa United ini, Coach Bedu. Di sana beliau melatih di tim putra Kalsel sebagai asistennya Bang Yoni. Nah, selalu dalam silsilah siklus hidupku selalu ada hubungan dengan Bang Yoni. Jadi ada terus pokoknya berhubungan dengan Bang Yoni. Nah, gara-gara itu kenalan tuh sama Abang Bedu. Abang Bedu sudah sering nongkrong di Banjar sih, ngopi-ngopi, terus sharing-sharing. Aku sering banyak nanya ke Bang Bedu. Itu awal mula. Jadi saat kemudian setelah lama tuh kenal Bang Bedu, tapi pastilah kontak-kontakan di Instagram, mungkin WA, telepon. Ada juga kejadian Daniel Wenas datang ke Banjarmasin, ke Banjarbaru, acara coaching klinik. Itu pertama kali, sudah pernah ketemu lah sama Daniel. Tapi sebagai waktu main, waktu sparring di Jakarta.
ketemulah lagi di sini. Oh iya kata Daniel, ini gua ingat-ingat dah muka lo katanya. Nah waktu itu sudah kenal, salaman. Nah dia bilang, Lan, nanti ada project kan kita nih, mungkin sekitar 3 bulan lagi ada klub baru, lu siap-siap aja standby, mau nggak ke profesional? Itu kata Wenas. Kata Wenas. Kata gua ya siap Del, karena experience gua mau coba yang lebih dan lebih itu Yos. Nah setelah itu berjadi, kita launching timnya di Instagram dulu sekitar 2 tahun yang lalu lah diberi tawaran untuk bantu ke sana lah, dibutuhkan lah sebagai asisten pelatih, job desk-nya sebagai pelatih fisik di tim IBL Louvre gitu. Tapi berarti yang ngajak elu itu Wenas ya? Bedu dan Wenas. Karena Bedu dan Wenas sudah kontak-kontakan, cari-cari dulu yang kodanya tim Louvre itu si Bedu sama Daniel. Itu jadi kru-kru coaching staffnya juga ditentukan situ. Jadi saat lu itu berarti dikontak kan ya kan, buat itu gimana tuh? Di kontak waktu itu guanya masih ada kerjaan, kalau nggak salah di mana, pokoknya suatu pekerjaan lah. Ditelepon, Lan katanya. Itu yang telepon siapa itu? Bang Bedu tuh kira-kira jam 4 pagi kalau nggak salah. Jam 4 pagi gua dapat. Lan katanya, bisakah ke sini, ke bantu-bantu di sini? Oh bang, bisa, gimana ya bang? Nah langsung lah bicara masalah salary. Nah sudah masalah salary, sudah deal-dealan, minta izin ke orang tua, ACC, berangkat. Oh jadi langsung deal-dealan di situ ya? Langsung deal-dealan. Enggak di sana ngomong. Enggak langsung di sana, tapi ya telepon aja, langsung ketemu, langsung hari 20 hari sebelum Piala Presiden di Solo. Jadi itu pertama kalinya pengalaman yang sangat luar biasa. Saya dilibatkan di liga tertinggi Indonesia, istimewa pokoknya udah. Ya daerah-daerah, ya daerah kecil lah, masa bilangnya tuh minder ada kadang. Tapi kedatangan ini kesempatan nggak datang 2 kali. Pemain-pemain yang ya di atas kita lah ya. Zaman kita SMP Yos, aku udah ngefans tuh sama Wenda Wijaya. Sekarang ketemu Wenda Wijaya. Malah nyuruh lagi ya, lari. Ya, lari. Namanya Pak We, lari Pak We. Oke katanya. Sama itu Dimas Muhari. Dulu ngefans juga di CLS, ketemu langsung orangnya. Lari juga. Ya. Pokoknya tapi ya hampir 80% dibenci orang lah pelatih basic. Tapi saya bertanggung jawab agar mereka bisa memunculkan performa terbaiknya. Itu tanggung jawabnya. Tapi waktu awal-awal pasti canggung ya buat nyuruh ya. Canggung. Apalagi pemain bintang kan. Tapi bagusnya kepemimpinan di Coach Bedu, dia udah ngasih job desk. Job desknya gini, Lan, lu tugasnya dapat waktu 45 menit, lu bikin pemain gua harus cepat, kuat, lincah, dan tidak cedera. Nah, terakhir itu yang susah ya. Iya. Dalam hati nih bilang banyak banget mintanya, minta lawan Tuhan aja, jangan pelatih fisik. Banyak berdoa bos. Tapi ya tadi segala hal yang pernah dipelajari di sini, ini saatnya mengaplikasikan. Jadi nanti ya kebetulan lu kan juga lulusan olahraga ya. Ya olahraga. Lu S2 kan? S2 olahraga ya? Alhamdulillah. Jadi progres ini pokoknya tanggal ini pemain-pemain kita mungkin rankingnya 6. Harus sekitar 2 bulan harus naik ranknya di 8. Jadi nanti bisa dilihat lah tim Louvre United bagaimana perkembangannya. Mungkin rencana di Maret inilah. Maret ini bakal lanjut liga. Insya Allah. Udah ada halangan lagi ya. Kan kemarin rencana Januari ya. Januari kemarin. Terus ini Yos, pengalaman yang top tier tuh. Waktu kita menghadapi pemain asing. Oh ya. Waduh. Ngomong gimana lo? Bahasa kalbu. Nah, medonya aku di sana ya pasti bahasa Banjar. Ketolong, kepala pelatihnya orang Banjar. Pelatih fisik orang Banjar, ada juga fisioterapi orang Banjarmasin, orang kampung Arab. Enggak, lu nyuruh kayak Jamar. Gimana? Jamar pokoknya, kalau Jamar enak sedikit, sudah bisa bahasa Indonesia. Udah. Yang susah? Yang susah tuh si Kolawole. Sapon Goodman. Irving.
Jadi bahasanya sederhana aja, kita hitung 1 2 sampai balik lagi 1 Aduh, 2. gitu aja. Pokoknya kalau lari Pokoknya run, sampai gitu, dia run, sampai gitu dia ya. bilang oh shit, oh berarti dia cukup dah stop. Nah, itu patokannya udah mulai benci itu kata mulai kotor dah, berarti udah nih. Pokoknya Itu. kuncinya di shit ya. Iya. Tapi orangnya asik-asik, pemain asingnya asik-asik. Karena profesional juga, karena dia memang cari duit kan di sini. Jadi dia memang menunjukkan permainan yang bagus. Pengalaman yang berharga bisa megang pemain-pemain asing. Itu sih. Ya, tentunya lu pernah nggak dalam hati ya ngomong takut kalau misalkan menu latihan lu itu salah? Oh, pasti. Kan otomatis kan kayak misalkan kayak pemain asing kan ya namanya jangan pemain asing kan, mereka di sana kan udah tahu kayak gini. Ada nggak dalam hati lu yang ngerasa yang ini gue ini kali aja mungkin dinilainya salah gitu loh. Ada pernah gitu. Ini Yos, kerjaanku tuh di sana besok pemanasan 45 menit. 45 Harus menit pemanasannya. pasti 45 menit harus dan tidak boleh berbeda. Jadi sedikit cerita nih, kadang aku di hotel kan, masnya di hotel mungkin jam 4 pagi baru tidur. Jam 4 pagi itu semua menghafal gerakan sama nyusun ritme gerakan dan semua tuh harus sistematis. Otot yang mana dilatih. Jadi kadang pikir kalau ada ketinggalan sedikit gerakan aja, satu gerakan mungkin nanti ada yang namanya otot hamstring aku lupa menarik gerakan, itu pasti cedera. Pasti cedera karena latihan di sana intensitasnya tinggi. Kami latihan dari jam 7 pagi sampai jam 12. 7, 8, 9, 5 jam latihan. Habis itu latihan lagi nanti sore. Stop. Habis itu latihan, masuk bengkel, ada namanya fisioterapi, itu ngecek semua. Jadi aku tanya ke fisioterapi, apa tadi ada otot yang mana sakit-sakit? Namanya Nabil kan, Bang Lana katanya, banyak Achillesnya sakit. Nah, berarti kan tuh tulis lagi. Karena tantangan melatih tim profesional ini pemain semua bisa main. Yeah. Pintar-pintar. Sekarang gimana kita membuat selama job desk pemanasan itu latihan yang keras, dia nggak cedera. Yeah. Jadi dari subjeknya aku ambil, aku selalu poin pertama aku ada video, ada teman yang memvideokan. Yang kedua fisioterapi untuk memberitahu otot mana yang sakit saat kita latihan. Yang ketiga tuh langsung aku evaluasi. Jadi setiap hari kerjaan 24 jam Yos. Gak seenak yang di Instagram. Ya. Di Instagram yang bagus ya. Under pressure. Jadi kalau lagi latihan, tiba-tiba truk ada engkel, kepala pelatih langsung manggil sini, Lan. Kenapa nih? Kamu jangan kaleng-kaleng. Jangan mentang-mentang pelatih baru. Itu pemain kita kededa 1 habis. Banyak kata Bang Bedu, mungkin sekitar puluhan kata Bang Bedu tuh banyak yang menginginkan posisi Kamlan. Tapi aku milih Kam. Jadi Kam jangan buang-buang kesempatan ini, jangan buat aku salah milih Kam. Tunjukkan apa yang Kam bisa. Lagi Yos, belajar lagi. Malah saat di sana tuh hal-hal yang dulu pelajaran yang hilang tuh malah kita cari-cari lagi. Buka-buka buku lagi lah. Yang mungkin dikiranya kayaknya aman, main aman, padahal ada yang engkel aja udah habis. Karena semua bertumpu pada fisik sama fisioterapi. Fisioterapi itu yang berhubungan kalau yang cedera ada cedera. Ya. Nah, kepala Bang Bedu bermain dengan sistem. Dia maunya anak buahnya harus cepat, kuat, lincah, gak cedera. Ya. Nah, jadi semuanya ada job desk. Kalau ada cedera masuk bengkel. Kalau ada tes kan setiap per 3 minggu lah ada tes. Jadi tes speed berapa? Jadi aku laporkan, halo Coach Bedu, ini tugas saya selama 2 bulan. Wenda Wijaya, Dio Tirta, kemarin blip testnya segini, PO2 max-nya hasil segini. Bisa bermain full press. Oke, thank you Lan, kita buktikan. Dibuktikan sparring bisa. Tapi semua tidak aman, pasti lagi ada. Pas nanti masalah ini pas weekend Yos. Weekend pemain-pemainnya pulang kampung. Macam-macam tuh ya. Nah, itu perlu disensor dah. Hal-hal yang itu non teknis. Ya. Bukan fisik lagi udah. Itu masalah. Tapi
harus dia hadapi. Namanya udah milih pekerjaan ini kan. Tapi ada ya waktu misalkan lagi weekend, pemain pada pulang kampung, terus pas balik lagi, oh ini hancur nih, Gemukan ya pasti gemukan. gemukan yang pasti. Gemukan. Aku kan ngambil di gizi pemain, Oh giginya lu juga ya ngatur. gym Hmm. sama fisik. Jadi masalah yang paling dihadapi komplek di tim ini kalau balik pulang kampung dari rumah masing-masing, gendut sama lambat sudah larinya. Gitu. Tapi Ajar lagi ya. lagi. Pokoknya siklusnya selalu berulang. Latihan, kembali lagi gitu. Terus juga ini kita ngomong sedikit ke tahun tadi ya. Tahun tadi, oke. Pertandingan yang IBL kemarin. Ya bisa dibilang kontroversi ya. Dalam hal penghargaan buat pemain. Oh, yang lagi Kan, viral dulu ya. iya. Iya, I know. Defensive player Defense of of the the year. year. Nah, Yang didobatkan ke Indra Muhammad Pasifik Cesar. iya. Iya. Karena kan kalau Seru. yang kan kita lihat di situ banyak yang bilang katanya coba lihat statistik katanya. Coba lihat mainnya atau Ya. apa. Ya kita nggak nyalahin Indra Muhammad ya. Indra Muhammad ya, Nggak- bukan kambing hitamkan, bukan ya. Bukan, ya Bagus juga. dia juga nggak tahu kan. Itu kan bukan dia kan yang milih gitu kan. Nah, itu kan banyak ke yang muncul kan kenapa katanya nggak si Galang gitu loh gini. Nah, itu tanggapan dari manajemen gimana kemarin itu? Kemarin tuh serunya tim Louvre itu hobi goreng. Jadi hal-hal ada yang seru goreng, tapi itu emang dari tim manajemen, memang didukung. Nah, tapi kalau sudut pandang aku gak ikut campur yang masalah itu. Cuma kembali lagi, kemarin yang dilibatkan adalah pers kalau salah ya. Media-media yang jadi dewan juri. Mungkin media punya sudut pandang berbeda, itu dia bisa disalahkan juga. Ya. Cuma dia mempunyai suara, tapi bagi di tim manajemen, tim Louvre dulu ibaratnya tim basket konten. Ya. Nah, jadi hal-hal yang gini langsung digoreng, habis. Didukung pokoknya galang pokoknya harus gitu. Tapi kalau tim pelatihan udahlah, itu kan yang memilih udah media. Kalau udah diputuskan ya udahlah. Mungkin ke depannya semoga lebih diperbaiki lagi pemilihannya, gitu aja, Yos. Jadi nggak ada yang dari pihak klub mau protes ke pihak liga enggak ya? Enggak. Cuma hobinya di jaring sosial siap-siap rame. Siap, pasti bosnya pasti rame di Apalagi Instagram. Nih, para buaya darat ya. Iya, buaya darat. Banyak kan? Agresif semua. Lumayan agresif. Selalu ada giveaway di Instagram Louvre Dewa United. Pokoknya pantengin aja terus Yo, IG-nya ya. Yol, Louvre harus. Dewa United. Terus Lan buat persiapan musim yang akan datang ini gimana? Ini tahun kedua, persiapan yang akan datang nih kemungkinan kan Maret nih lah main. Kita masih komposisi timnya masih hampir 80% sama lah. Dan ini bakal banyak pemain-pemain muda yang tahun lalu seperti Dio Tirta, ada lagi angkatan Nicholas dari playmakernya UPH. Sorry. Playmakernya ITHB, bukan UPH. Habis itu ada adanya Rama, si Dioansa. Terus ada pemain Jamar Andre Johnson. Jadi semuanya di mix tapi dengan rasa yang dulu tapi dimaksimalkan pemain mudanya akan tampil lebih baik gitu. Di kami itu di pool apa ya? Lupa deh. PJ 1 pool sama PJ. Untuk umurnya rata-rata. Range umur yang tim senior kita ada yang leadernya itu ada banyak yang muda kan? Muda banyak. Mudanya sih hampir dominasi pemain muda. Tapi tetap kita perlu pemain-pemain yang lebih dewasa seperti Wenda Wijaya. Terus kita kedatangan juga shooter timnas dulu lah, Sandi Keceng. Nah, jadi pokoknya siap-siap memberi warna lah tim Louvre Dewa United ini. Itu Jawato masih? Jawato dia diproyeksikan di timnas. Jadi dia membantu timnas elit bersama Prosper. Jadi itu ada Arigi kan. Tapi tetap punya Louvre. Sudah habis kalau nggak salah sudah habis kontraknya, udah enggak. Jadi nggak sempat dipakai dong. Nggak sempat. Cuma di Cuma branding. aja. Dia cuma di Branding branding kan untuk mempromosikan tim kemarin. Oh, jadi sekarang dia tetap di timnas. Timnas aja ya. Ya, fokus bersama Prosper. Gak manggil lagi. Agi sudah dibungkus sama PJ kan?
Iya, kemarin waktu sebelum PJ nggak ada pengen ngambil lagi. Kemarin itu mungkin itu kan yang ngambil rookie itu pihak-pihak Bang Bedu sama manajemen. Mungkin PJ sudah memberikan pembinaan dibinanya lah si Arigi dan lebih tepat mungkin Arigi mau di sana karena sudah diputuskan kan di rookie kemarin. Kali aja takut ada surat. Iya. Itu hal yang terjadi di Banjarmasin mungkin. Bukan di Kalau sini. ini kan kemarin kan juga banyak nih kan pemain-pemain Aspak kan udah Ya, nggak ada Setapak. Setapak ya. Lopre kemarin nggak ada pengen ngambil pemain Setapak. Oh, Kan kemarin kan sempat ke timnas kan banyak yang ke timnas. Nah, terus kan sekarang kan udah ya udah nggak di ya mungkin masih timnas cuman maksudnya kan mereka kan nggak ada klub kan. Lopre nggak ada niat kemarin mau ngambil. Lopre kemarin tuh waktu di masa pre-agent mungkin banyak pemain bursa transfer. Kami tim yang lumayan dingin, tidak ada pergerakan. Pasif ya. Malah kami kehilangan Daniel Wenas, Galang Gunawan, dapat yang muncul itu si Sandi Kusuma sama Papa Kasera yang pernah main di Tribata dulu. Ya, Papa Kasera. Terus bergeraknya kami memberikan menit main yang banyak untuk pemain muda, eksperimen lagi. Mungkin di tahun mendatang bakal meramaikan bursa transfer pembelian. Tapi saat ini fokus di yang pemain yang ada gitu ya. Sesuai kebutuhan timnya lah, balik kayak Bang Yoni, kebutuhan tim. Mati kesal ya. Ya, kebutuhan tim, bagus. Mantap. Kalau untuk apa? Berarti banyak pemain muda ya. Pemain muda. Untuk yang itu rookie-rookie yang kemarin gak sempat main atau yang baru diambil? Itu rookie-rookie tahun lalu yang belum dapat menit main, belum dapat baju malah. Belum dapat pernah main di lapangan IBL. Sekarang dia bakal main. Terus ada ngambil rookie dari Satya Wacana, dia Salatiga, ada juga satu pemain. Pokoknya ya apa yang ada di tim kita fasilitasi, kita latih maksimalkan, kita tandingkan. Itu sih kayaknya tahun keduanya Louvre. Kemarin Wenas itu keluar kenapa? Daniel Wenas itu sudah ramai dibicarakan masalah dia ada pembicaraan yang belum terselesaikan dengan tim manajemen, mungkin begitu. Jadi dia sekarang sudah di Bali United dengan tim barunya. Kan Daniel Wenas kan kemarin Icon ya. Icon Lopre ya. Dari Lopre gimana dampaknya gitu? Karena kan orang lihat Wenas kan, oh itu Lopre. Orang lihat Lopre, Wenas. Kan kemarin gitu kan. Nah, kan dia kapten juga kan kemarin. Nah, sekarang Lopre kehilangan Icon itu ya pasti sangat dirasakan tuh pasti karena sumbang asih Daniel di tim dia kalau nggak salah di statistik itu 11 poin per game lah orang itu benar-benar punya naluri menyerang. Tapi di liga sudah hal yang wajar, ada yang masuk, ada yang keluar, ada berganti pemain. Tapi pasti dirasakan julukan Daniel kan Mas Bray. Mas Bray ini emang orangnya sangat baik dengan tim, tapi memang mungkin jodohnya di Louvre sudah tidak ada lagi. Ya. Tapi dampak ke kita bakal kehilangan mesin poin pasti. 11 poin per game tuh untuk pemain lokal, dia kan waktunya main di pemain asing tuh. 11 poin pasti minimal tuh. Untuk ke dalam timnya berasa. Tapi ya tadi kita kembalikan ke Coach Bedu. Coach Bedu sudah mempunyai strategi tersendiri untuk menutupi kehilangan Daniel Wenas. Gitu, sudah pasti ada. Sudah ada ya. Apalagi dengan masuknya Sandi yaitu Sandi shooter. Boleh. Yang memberikan ya CLS angin segar ya pengalamannya di CLS di main di ABL juara kan kemarin ada Jamar pokoknya siap memberi warna baru ya. Meskipun kehilangan Daniel gitu. Terus untuk Icon sekarang kalau kita review di Instagram tuh si Jamar sekarang jadi jadinya jadi kalau ada brandingan baju Jamar lagi
lagi naik lah di Instagramnya. Ya, tahu lah Jamar kan mainnya Iya. gimana kan. Dan juga udah lama kan di Indonesia dia punya nama bagus. Juara di Satria Muda Britama, di CLS. Sekarang dia sih ambil peranan di masalah brandingan Jamar Andre Johnson. Tapi Jamar bukan pemain asing lagi ya kan? Sekarang dia udah Naturalisasi kan? sudah asli Indonesia, Di Indonesia kan? asli Indonesia. Warga negara kita dah. Lancar lagi bahasa Indonesia. Lancar ya? Ya. Ya udah lama kan mulai Saya di- lajanu ngeblang. Ini bahasa Banjar masuk-masukan ikam ya, ikam. Wah. Pokoknya Banjar nomor 1 udah. Bungol tuh harus tinggal. Wah itu pasti udah mau mana. Tapi kita semua tahu di ya terutama di Kalimantan Selatan ya. Kan tahu kelakuan lu kan suka bercanda. Ya, jok-jok receh yang nggak jok-jok lucu ya kan, garing. Ke bawah di sana. Untuk memulai pekerjaan tuh pastilah Minder ya. menutupi karakter kita. Nah. Karakter kita ya sebagai jam latihan, kerjakan apa yang ini serius, tapi udah di luar masuk asrama, masuk mes, ya udahlah, ya seperti biasa. Ya orang Banjar tuh mahalabiu, bahapakan sama pemain, tapi besok pagi kembali lagi saat lapangan, track buka. Jadi ada porsinya ya. Ya. Saat latihan pokoknya kita nggak ada bercanda, tapi kalau di luar silakan Iya. bercanda. Pokoknya bercanda nggak ada, pokoknya lu harus dapat lari 12 menit berapa putaran harus, mau guling-guling mau apa, tapi setelah itu udah canda-canda, lebih ada rasa kekeluargaannya ada sih timnya nih, masuk lah Masuk ya. orang-orangnya nyambung. Tapi ya tadi pastilah ngaran bawaan diri Yos, Ya. pasti kan mungkin menutupi pastilah jegayaan, bertelanjang-telanjangan tuh masih ada itu. Apalagi ada Handi ya. Bodoh. Jepang. Jadi sekarang lu ngerasa ya dulu waktu disuruh lari, wah Ya. gimana? Sebenarnya kita nggak tahu. Kan kita mikirnya abang ini kita capek buka-buka kita terus. di lapangan basket juga. Sampai dulu kan kita mungkin pernah nggak ada megang bola, nggak ada apa, cuman fisik ya. Makanya kan kalau kita dulu latihan waktu sekolah itu mau ini bisa mungkin fisik nih. Libur lah, izin lah. Izin lah. Ya bahasa Banjarnya mah akal. Iya. Nah, Sekarang ngerasa ya. rasa. Jadi hal-hal yang dulu diberikan pelatih itu semuanya, pelatih itu tidak ada yang benar dan salah ya. Pasti gak ada yang salahnya, itu pasti yang penting pelatih itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia beri. Berarti dia memberi kita fisik, dia bertanggung jawabkan kita biar lebih baik. Terus kalau nembak di lapangan puluhan ribu nembak, tanggung jawabnya apa, kita melakukan supaya kita lebih bidik. Itu aja. Jadi mungkin waktu dulu kita nggak bisa menangkap apa sih tujuannya buka-buka kada karuan gini. Ya mainnya di lapangan apa main bukan di atletik, padahal modal pertama menjadi atlet Fisik dulu ya. fisiknya bagus, orang tuh kada mangga, karena dikasih pola apa aja jalan pasti udah gitu. Tapi ada nggak di tim Lopre itu yang Usil lah. nggak Akal. usil pastilah kan. Ya, contoh ya kayak Iting lah kan. Iting itu kalau disuruh pola susah, Oh. tapi dia punya pola sendiri. Iya. Ada nggak yang kayak gitu? Dalam namanya tim ada berbagai kepala, pasti ada. Cuman levelnya seberapa. Nah, kadang ada namanya Masih bisa pemain diatur masih lah bisa ya. diatur, masih bisa terhandle lah. Tapi tugasnya itu kan pasti pemain muda. Jadi pemain muda lebih intens pemberitahuannya, caranya bagaimana, lari bagaimana sih, defense yang bagaimana. Kita lebih sering membilangin aja gitu. Pasti ada, masih ada pemainnya gitu. Di tim profesional pun pasti. Tapi bagaimana kita menyampaikannya supaya dia tidak tersakiti, tidak tersinggung, melakukan dengan benar, dan dampaknya dia lebih berkembang. Gitu. Orang tuh tidak semua pemain itu langsung berbakat. Ada kan 2 pemain yang berbakat sama bekerja keras. Ya. Pasti ada yang 2 pemain di tim ini pasti. Itu sih Yos. Nggak ada ya misalkan ini polanya kayak gini terus dia pakai Improve. pola sendiri. Improve Pak. Nah tapi kalau enaknya coach Bedu udah improve pokoknya main bla 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 bla, pokoknya tujuannya poin. Nah itu enak tuh dah.
mau gimana bulannya tuh poin. Nah, poin tang jadi masalah, golak gelok-gelok nggak poin, langsung dah duduk manis di pojokan. Kebanyakan goreng ya. Iya, iting benar. Raja golek. Jadi itulah ya naik turun naiknya ya, karir lu ya buat di bola basket. Jadi jangan berkecil hati di saat mungkin ada musibah yang mungkin anggap dicoret atau apa ya. Mungkin kita anggap itu hari yang paling menggelapkan lah, gelap karena kan masalahnya itu ada. Kita melihat cuma masalah itu aja sih. Waktu aku dulu pengalaman pribadi nih, saat itu terjadi aku cuma melihat titik itu aja, padahal masih ada hal-hal yang bisa dikejar lebih baik gitu ya. Dan yang pasti kita carilah orang yang bisa buat support ya teman dekat belum tentu bisa support ya kan, karena saat kita jatuh, saat kita udah blank, nggak lagi ada masalah, kita bisa nilai mana yang benar-benar kawan itu, mana yang kawan sekedar kawan gitulah. Jadi yang paling berperan banget tuh Bang Mandris ya. Iya, Mandris tuh oke tuh. Dari lu yang gak mau melatih, turun ya, udah mau stop pokoknya. Jadi orang normal aja lah, udahlah yang kuliah normal. Jadi ini nggak normal ya? Ya, menurut ini nggak normal karena pekerjaan jadi pelatih di sini di Kalimantan Selatan lah hitungannya. Kalau kita nih kemana gitu, apa kerjaannya pelatih, wah bukan normal kan. Nah, jadi ini berbeda jalan yang aku pilih, kemungkinan berbeda dari orang lain kerjaan ini gitu ya. Ya makanya kan dari lu ini kan salah satu yang waktu sekolah passionnya di basket. Terus masuk kuliahnya di Jipok kan ya. Sampai S2-nya juga kan olahraga kan, sampai bisa bener-bener tetap di basket. Nah ya kan, walaupun bukan sebagai pemain profesional tapi sebagai tim kepelatihan ya kan. Jadi dari angkatan kita lah ya kan, lu itu contoh lah. Kan ada juga kan kayak si Kevin pemain Arigi, terus Dani ya kan? Iya, Dani di Prawira sekarang. Nah, ya lu kan unik nih kan, bukan sebagai pemain tapi sebagai tim pelatihnya gitu loh. Generasi ya mungkin dihitung ya muda lah di antara hitungan pelatih. Ya tadi jalannya ini udah kayak beruntung aja ya, kayak udah ngalir aja, kayak udah ngatur aja. Cuma ke depannya kita belum tahu gimana. Yang penting apa yang udah aku jalan ini step by stepnya udah terasa, dari pemain, coret, pelatih Kalsel. Sekarang kan tertinggi untuk di sini job sebagai pelatih di liga profesional. Kalau di sini kan PON. Udah PON pernah. Setelah aku jadi asisten pelatih PON dulu sekarang apa experience aku cari lagi apa? Nah, kebetulan emang rezekinya ada yang mengajakin ke sana, langsung ambil. Bungkus. Ya anggaplah belajar dulu nah. Siapa tahu nanti ke depan kan ada ya tawaran dari klub-klub profesional buat jadi head coach kan. Nah, kalau aku sih fokusnya kalau ke head coach tuh nggak ada tantangan model mau ke sana ya. Pokoknya aku mau terlibat di tim kepelatihan fisik. Soalnya aku udah pernah di Kalsel ini aku bantu fisik taekwondo. Jadi apa yang produk yang aku jual, brandingan aku bukan hanya di basket, cuma bisa di melatih fisik taekwondo pernah, bisa ke futsal bisa. Jadi berharap setiap nanti ada kepala pelatih, aku berusaha semaksimal mungkin dia dapat bahan baku yang bagus. Tinggal dia bermain dengan strateginya. Jadi kalau misalkan ada tawaran buat head coach gimana? Kalau jadi head coach, kalau misalkan ada tawaran, kalau head coach saat ini untuk di tim ya mungkin tahun depan atau 2 tahun 3 tahun lagi tidak menutup kemungkinan, tapi tantangan yang paling sangat ku cari saat ini masih menemukan di situ, di fisik ini. Jadi fisik ya. Atau mungkin kayak Dimas mungkin buat di akademi kan, Dimas kan kepala sekolah ya? Kepala sekolah di DBL. Sekolah di DBL. Ya mungkin ya sih kayak gitulah, mungkin buat pelatih akademi mungkin ada tawaran mau. Itu ya tadi kembali apa yang terjadi perjalanan hidup ini, karena
Kan kalau pelatih akademi kan lu kan bisa ngatur ya buat yang kayak fisiknya gini Ya, gini ya itu kan. mungkin standar kurikulum lah, bagian standar kurikulum aku Hmm. bisa itu. Habis itu materi-materi untuk peserta didik bisa, karena berhubungan masih dengan apa yang kebidanganku. Nah, masih ambil. Mau Bisa gitu. ya. Atur. Oke Lan, Siap. terima kasih banyak sudah berhadir, udah jauh-jauh ini langsung dari Tangerang nih datang hari ini. Lagi libur. Khusus ke sini. Sini iya. Terima kasih, Sios. Jadi pokoknya pesannya tadi ya Lan ya, jangan berkecil hati lah. Jangan berkecil hati saat menemukan masalah besar, jangan bilang itu kiamat. Masih ada perjuangan selanjutnya. Malah mungkin dulu kalau misalkan masuk PON mungkin sekarang nggak sudah puas mungkin udah puas. Udah. Sekarang mungkin nggak jadi pelatih. Mungkin udah kalau main ya? PON mungkin udahlah, masakan PON udahlah, kerja jadi guru aja udah. Nah, tapi saat itu ada masalah, tantangan lalu ada, dan saya pokoknya setiap hari jangan pernah puas lah pokoknya. Jangan pernah puas. Ya anggaplah itu sebagai pelatih mental kita ya. Sekarang udah terlatih ya. Belum, masih banyak cobaan lagi, Yos. Tapi dari pengalaman itu, masalah yang besar apapun, insya Allah, aku bilang aku pernah melewati hal berat, hari berikutnya pasti lebih baik. Ya, enjoy terus pokoknya tetap semangat, tetap latihan, dan tetaplah untuk misalkan di saat kayak terpuruk, carilah yang benar-benar care ya, yang benar-benar bisa ngasih masukan positif ya. Kalau cuman bilang gak apa-apa itu ya. GWS gampang tinggal ketik, tinggal ketik gampang. Tapi lihat dari actionnya ya. Jangan dari cuman yang udah Lan gak apa-apa, udah habis itu hilang. Paling penting itu kan actionnya lah. Yang penting, tapi kadang saat ini pengalaman pribadi, saat kita bersedih mungkin kita perlu waktu sehari 2 hari untuk sendirian. Nah, tanpa ada orang bantuan, di kamarnya udah cukup. Hari ketiga udah kembali dengan normal. Dan juga jangan salahin tim pelatih ya kalau dicoret ya. Itu harus jadi sudut kita memandang masalah jangan dari pandangan kita saja. Kita memposisikan diri kita sebagai pelatih, bagaimana ada masalah ini. Jadi kalau kita bisa berpikir dua pribadi ini, mungkin sebagai yang korban, ini sebagai yang pelaku. Kalau kita memfokuskan kita yang terlalu disakitin, wah itu habis. Yang penting kalau bisa memikir akhirnya kedua-duanya hal positif. Gitu, Yos. Pokoknya tetap jangan sangat siapapun, yang penting kita introspeksi diri dulu. Nah, itu kuncinya. Dan tetap latihan aja ya. Pokoknya. Siap. Udah jangan didengerin lah yang lain-lain ya kan. Oke Dan, terima kasih banyak udah hadir. Sama-sama. Apa yang kami sampaikan ini tentu bukan yang terbaik, tapi yang pasti menjadi sumber inspirasi untuk kaula muda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam.